Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahlil jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي آيات أخرى قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu pengunjung jemaah Tahajiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji berita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang macam mana oleh Allah masih memberikan kepada kita limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki dan menghayungkan tangan kita daripada rumah masing-masing menuju kepada rumah yang sedang dirundung duka ini. Atas berpulangnya ke rahmat Allah salah satu saudara kita, orang tua kita, yaitu atas nama Sulaiman bin Muhammad Ali. Mudah-mudahan dengan asbab doa kita kepada Allah yang dipimpin oleh Al-Khalifah kita, yang kita aminkan dengan secara tulus dan ikhlas, insyaallah Allah akan berikan kelapangan kepada beliau. Allah akan lepaskan dia pada segala malapetaka di alam kuburnya Allah. Dan kita berharap kepada Allah dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengunjung jemaah Tahajiyah yang dimuliakan oleh Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis. Kata Rasul, man qara'a min kitabillahi falahu bihi hasanah. Man qara'a min kitabillahi, barang siapa yang membaca kitab Allah yang bernama Al-Quranul Karim, kata Rasul, falahu bihi hasanah, Allah akan berikan baginya satu kebaikan setiap huruf daripada Al-Quran yang dia baca. Bi asri amsalihah, kata Rasul, dan setiap satu huruf yang kita baca Allah berikan satu kebaikan. Bi asri amsalihah, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam min harfun, kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lam itu harfun satu huruf, walakin dan akan tetapi, kata Rasul, alif harfun alif satu huruf, lam harfun lam satu huruf, wa mimun harfun dan mim satu huruf, kata Rasul. Berarti makna daripada hadis yang disebutkan oleh baginda Rasul adalah apa yang disebut dengan makna alif lam mim itu adalah bukanlah satu huruf melainkan 3 huruf, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari semenjak awal kita baca ta'awudz, kemudian basmalah sampai dengan akhir, kalaupun tidak ribuan huruf tapi ratusan huruf, insyaallah ada sudah kita baca. Kalikan satu huruf satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan.
Begitu banyak faedahnya yang kita baca pada malam ini. Semua kita tumpah ruahkan kepada almarhum. Mudah-mudahan kiranya almarhum mendapat kelapangan di alam kuburnya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pengunjung jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam ini juga tak lupa dan tak lupanya senantiasa kiranya tercurah segala faedah dan pahalanya buat ruh Habibullah kekasih Allah, yaitu putra Abdullah Wahidi Aminah, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dengan seringnya berselawat kepada beliau, yang insyaAllah nanti di yaumil akhirah kelak kita akan mendapat syafaat daripadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika baginda Rasul didatangi oleh malaikat Jibril bertepatan pada satu Syawal. Lantas malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Ada 3 yang didoakan oleh malaikat Jibril, tetapi Jibril ingin mengaminkan doanya adalah baginda Rasul. Salah satu daripada 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh baginda Rasul adalah bu'dun an tukiras indahu falam yusalla alaihi kata Rasul. Celakalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Muhammad indahu di sisinya, didengarnya disebutkan olehnya namanya Muhammad, falam yusalla alaihi kata malaikat Jibril, tapi dia enggan mengucapkan dengan kalimah sallallahu alaihi wasallam, inilah umat yang kelak akan celaka di akhir zaman kata malaikat Jibril. Amin kata baginda Rasul. Perkenankan doa Jibril ini ya Allah. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, al-mukarram yang saya muliakan, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, para tengku yang telah berhadir, al-mukarram yang saya muliakan, ya wali daripada almarhum yang telah berhadir, al-mukarram yang saya muliakan, kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak ibu yang telah berhadir, al-mukarram bil khusus kepada sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, mudah-mudahan menjadi anak yang salih dan salihah. Anak baginda Rasul berpesan dalam sebuah hadis, kata Rasul, idza taraka abdu du'a li walidayhi, kata Rasul, apabila seorang anak itu meninggalkan doa terhadap orang tua yang telah mendidik dan membesarkan dia, maka sesungguhnya Allah akan putuskan keberkahan rezekinya. Kalau hari ini kita lalai untuk mendoakan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, bagaimana sosok seorang ayah yang menjadi panglima dalam kehidupan kita, dia mampu menjadi penyejuk dalam kehidupan kita. Bagaimana seorang ibu adalah yang telah bersusah payah mengandung kita 9 bulan 10 hari kurang lebih, bersimbah darahnya, berkelupas kulitnya, keluar air matanya, namun dia mampu masih tersenyum bila melihat anaknya lahir dalam keadaan selamat. Jamaah farjiyah yang dimuliakan oleh Allah, maka asbab daripada itu baginda Rasul berpesan dalam hadisnya, maka jangan tinggalkan doa kepada orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, yaitu adalah orang tua kita. Kalau itu yang kita tinggalkan doa, lalai kita mendoakan orang tua kita, maka sesungguhnya Allah akan putuskan keberkahan rezeki kita. Kalaupun hari ini rezeki kita banyak, walaupun hari ini rezeki kita melimpah ruah, namun barakah dari rezeki itu dipastikan akan dicabut oleh Allah. Begitu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal ini adalah memang amat sangat luar biasa dirasakan oleh setiap orang. Sedih kita tahu. Kenapa tidak sedih berpisah dengan orang yang telah mendidik dan membesarkan kita? Dan inilah pernah dialami oleh baginda Rasul 14 abad yang lalu. Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih 3 bulan dalam kandungan seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Ketika pulang ayahnya berniaga dari negeri Sam, beliau sakit dalam perjalanan menuju pulang, akhirnya beliau wafat. Disebut dia di kampung dengan kampung Yasrib. Ini 3 bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kandungan seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab.
Akhirnya sampailah 9 bulan 10 hari baginda Rasul dalam kandungan seorang ibu tanpa ada seorang ayah. Akhirnya baginda Rasul lahir. Begitu baginda Rasul lahir, langsung dijemput oleh kakeknya Abdul Muttalib. Maka kakek Abdul Muttalib ini adalah membawa cucu kesayangannya kepada Muhammad SAW ke Ka'bah. Kenapa dia bawa ke Ka'bah? Karena baginda Rasul itu adalah, karena kakek daripada baginda Rasul itu adalah Abdul Muttalib, adalah pemegang kunci Ka'bah yang dipercayakan oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Jadi Nabi lahir tanpa sosok seorang ayah. Ini yang dialami oleh baginda Rasul. Setelah sampai di Ka'bah, kemudian terus berganti hari. Tak lama kemudian, selang 3 hari kemudian, lantas dipanggillah, diumumkan oleh kakeknya, hai anak-anakku, kata kakeknya Abdul Muttalib, siapakah di antara kalian yang ingin menyusukan Muhammad ini? Lantas Abu Lahab tunjuk tangan, saya ya ayah. Kenapa Abu Lahab tunjuk tangan? Karena ternyata Abu Lahab pada waktu itu mempunyai budak yang bernama So'ibah al-Islamiyah. So'ibah al-Islamiyah lah yang menyusukan Nabi kita 2 tahun, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi lahir malam wa'na, kemudian dikumpulkan seiring disusukan oleh budak daripada Abu Lahab yang bernama So'ibah al-Islamiyah selama 2 tahun. Setelah disusukan 2 tahun, ternyata So'ibah bukan menyusukan seorang Nabi saja. Ternyata ada anak-anak daripada So'ibah yang bernama Masruh. Kemudian pakcik daripada Nabi kita Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dan Masruh adalah saudara satu susuan dengan Nabi kita Muhammad SAW yang disusukan oleh So'ibah al-Islamiyah, budak daripada Abu Lahab. Masuk umur 3 tahun baginda Rasul, kemudian oleh kakeknya diambillah baginda Rasul ini, diambillah Muhammad, lantas dipindah asuhkan kepada ibu asuh yang kedua yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dia umur 10 tahun. 1 tahun sampai 2 tahun dengan So'ibah al-Islamiyah, budak dengan Abu Lahab. Masuk umur 3 tahun, Nabi dipindah asuhkan kepada seorang ibu asuh yang kedua yang bernama Halimatus Sa'diyah. Umur 3 tahun Nabi bersama-sama dengan Halimatus Sa'diyah yang dididik dan dibesarkan. Ia tidak kenal dengan sosok seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Nabi tak kenal ibunya. Umur sudah 4 tahun, Bapak Ibu jamaah Fa'diyah yang dimuliakan oleh Allah. Di ujung umur 4 tahun, Nabi yal'abu ma'al ilman, sedang bermain-main di sebuah kampung yang kecil yang bernama Bani Sa'di. Lantas datanglah malaikat Jibril alaihissalam, biiznillah, dengan izin Allah yang diperintahkan oleh Allah. Jibril, turun ke dunia ya Jibril, kata Allah. Muhammad hari ini sedang bermain-main di sebuah kampung yang kecil yang bernama Bani Sa'di. Tangkap Muhammad Jibril, belahkan dadanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Jibril turun, Muhammad lagi umur 4 tahun jamaah Fa'diyah, sedang hebat-hebatnya, sedang dan lasaknya jalan bermain-main dan melelu-lelu cepat. Lantas Nabi sedang bermain-main dengan umur 4 tahun. Di ujung umur 4 tahun datanglah malaikat Jibril berwujud manusia. Lantas dia tangkapkan baginda Rasul, dia rebahkan Muhammad, dia belahkan dada Muhammad. Lantas teman daripada Muhammad berlarian semua. Kemana mereka lari? Lari ke rumah Halimatus Sa'diyah. Ibu Halimatus Sa'diyah, ada apa hai anak-anak, kata Halimatus Sa'diyah. Muhammad, hai ibu, ada apa dengan Muhammad? Inna Muhammadan qad qutila, sungguh Muhammad telah dibunuh oleh seorang laki-laki, hai ibu, yang kami tidak kenal. Lantas bergegaslah Halimatus Sa'diyah lari ke tempat bermainnya Nabi, dialah di Bani Sa'd. Sampai di situ Nabi telah pulih seperti sedia kala. Dia lihat wajah Nabi sudah berubah, raut muka Nabi sudah berubah. Proses pembelahan dada Nabi yang pertama dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika umur Nabi mengunjung umur 4 tahun. Sekali lagi Nabi ketika Isra dan Mi'raj.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lantas Halimatu Sa'diyah merasa gundah gulana. Ini Muhammad kalau lama-lama dengan aku, kalau sempat terjadi peristiwa yang amat sangat luar biasa, kalau seandainya anak ini terbunuh, aku pun pasti akan dibunuh oleh kakek yang pada Abdul Muthalib. Akhirnya Halimatu Sa'diyah memutuskan Nabi kita dikembalikan kepada ibunya di awal umur 5 tahun. 2 tahun dengan Saibah al-Islamiyah, 2 tahun dengan Halimatu Sa'diyah. Umur awal 5 tahun Nabi dikembalikan Halimatu Sa'diyah dengan kepada ibunya yang bernama Aminah binti Wahab. Wahai Aminah binti Wahab, enda Muhammad sohbamu, enda Muhammad kembalikan lagi kepadamu. Hai Halimat, hai Aminah binti Wahab, kuserahkan kepadamu untuk mendidik dan membesarkan dia. Akhirnya Nabi dididik oleh ibunya, umur Nabi awal 5 tahun. Coba bayangkan jamaah takziah, kita lahir hari ini, ada ayah kita yang bisa kita lihat, ada ayah kita yang bisa menyaksikan kita ketika kita lahir. Bahkan kita dididik dan dibesarkan, disusukan, dididik dan disekolahkan oleh ayah dan ibu kita. Masih bisa kita lihat hari ini. Tapi Nabi baginda Rasul lahir tanpa seorang ayah, umur begitu lahir, dia disusukan oleh Saibah al-Islamiyah 2 tahun, masuk umur 3-4 tahun dia disusukan Halimatu Sa'diyah. Umur 5 tahun lah baru dia tahu sosok seorang ibu yang bernama Aminah binti Wahab. Itulah dia ibu kandungnya baginda Rasul. Meleleh air mata baginda Rasul ketika dia tahu adalah yang ibu sebenarnya adalah Aminah binti Wahab yang dia kenal di ujung awal umur 5 tahun. Jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, umur 5 tahun, umur ujung 6 tahun, Nabi kita bersama-sama dengan ibunya Aminah binti Wahab, Aminah binti Wahab. 2 tahun Nabi kita, umur 5 tahun, dan umur ujung 6 tahun. Umur ujung 6 tahun inilah oleh ibu Aminah binti Wahab mengajak anaknya untuk berziarah. Kayak sekarang ini tidak perlu lagi ziarah. Ada sebagian yang kita lihat teman-teman kita, ngapain lagi ziarah orang-orang meninggal dunia? Ada lagi tuh. Ini saya ceritakan supaya kita ada dalil berziarah. Umur 5 tahun Nabi dibesarkan oleh ibunya, umur 6 tahun, ujung umur 6 tahun. Apa kata ibunya? Hai anakku Muhammad bin Abdullah, marilah kita hari ini berziarah, hai anakku, ke makam ayahmu di Yasrib. Berziarahlah ibunya bersama-sama dengan Nabi kita ke Yasrib pada umur ujung 6 tahun. Sampai di sana Nabi berziarah dengan ibunya, dengan Nabi kita umur ujung 6 tahun, dengan satu orang pembantu ibu daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepulang daripada berziarah, hatta matat bil adwa baina Makkah wal Madinah. Begitu selesai ibunya berziarah dengan Nabi, dengan pembantunya, begitu dia langsung pulang. Begitu dia ibunya pulang bersama-sama dengan Nabi, dengan pembantunya, hatta matat bil Abwa, sehingga meninggal ibunya Nabi bil Abwa, di negeri Abwa, tepatnya baina Makkah wal Madinah, antara kota Mekah dan Madinah, di tengah-tengah terdapat negeri Abwa. Meninggal ibunya ketika pulang berziarah daripada makam ayah tercinta yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Sedih dan luar biasa bagi Rasul. Kemudian setelah umur ujung 6 tahun meninggal, ibu yang Nabi barusan pulang dari berziarah, Nabi lantas dikembalikan oleh pembantu budak daripada ibunya Aminah binti Wahab. Nabi ini diberikanlah kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Hai ayah Abdul Muthalib, kata pembantu daripada ibunya Rasul, ini cucumu bernama Muhammad bin Abdullah. Kami barusan berziarah ke makam ibunya, ujung
umur 6 tahun. Sepulang berziarah dari makam ayahnya, hai Abdul Muthalib, hatta matat bil Abu baina Makkah wal Madinah. Meninggal ibu yang ketika kami pulang dari berziarah, hai Abdul Muthalib, ini cucumu, ini gempumu, ini gempumu, lalu kau Abdul Muthalib. Akhirnya Nabi awal ujung 7 tahun, akhir umur 6 tahun, kemudian diasuh dan dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Umur 7 tahun, umur 8 tahun, 2 bulan 10 hari, 2 bulan 10 hari Nabi kita bersama-sama dengan kakeknya. Kemudian meninggallah kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat umur Nabi kita adalah 8 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 2 tahun 3 bulan 10 hari Nabi kita bersama-sama dengan kakeknya. Ketika Nabi kita hidup dengan kakeknya, jadi biasa di kota Mekah di depan Ka'bah itu, kalau dari dikembangkan tikar, tirosi, itu kan tirosi, tikar, itu anak-anaknya tidak ada satupun yang berani duduk. Saya masih ingat ketika saya masih SD, umur 5 tahun, ke kelas 6 SD, itu kalau udah datang tamu ayah saya nggak berani lewat dari depan, lewatnya dari belakang. Itulah anak kelahiran tahun-tahun 80 dulu. Tapi anak-anak sekarang ini begitu datang tamu kita langsung meloncat terus. Artinya apa? Tingkat akhlak sudah jauh berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Lantas karena Nabi masih umur 8 tahun, loncat ke sana, main kemari, lari ke sana, dipanggil oleh pakciknya Abu Talib, pakciknya daripada pakciknya Abu Talib, Abu Lahab, itu pakcik kandungnya Nabi. Dipanggil, Muhammad, ada apa hai pakcik? Jangan kau pinjak-pinjak itu tikar, nanti kakekmu marah. Kami aja pun nggak berani, apalagi kau. Lantas didengar oleh kakeknya, Da'au, biarkan Muhammad bermain-main, kata kakeknya dia pada Abdul Muthalib. Jangan larang itu Muhammad, biarkan dia bermain-main. Wallahi inna lahu lasahlan. Sungguh nanti Muhammad ini, cucu saya yang satu ini akan mendapat kedudukan yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Summa yajlisu ma'ahu ala firasi. Kemudian dia panggil cucunya, yajlisu ma'ahu ala firasi. Dia ajak cucunya duduk bersama-sama dengan dia di atas yang kasur. Wa yamsahu jahrahu, sambil dia usap-usap kedua pundak daripada cucunya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Itu makanya kata baginda Rasul, kalau kita lihat anak yatim, maka ayomilah mereka, sayangilah mereka, karena sesungguhnya dia akan seperti 2 jari denganku di hari kiamat nanti, kata Rasul di padang mahsyar. Walaupun dia berpisah di atasnya, batangnya masih satu, kata Rasul. Apa dia? Masih anak yatim. Sayangi anak yatim, panggil dia. Apa cik? Oh, besok sekolah rajin ya, ngaji rajin, usapkan pundaknya, kata Rasul. Wa yamsahu jahrahu, usapkan kedua pundaknya. Setelah diusap, ambilkan uang 5.000 ini, kejarmu besok ngaji. Rajin ngaji ya, rajin sekolah ya. Ya cik, makasih cik dah. Itu yatim gitu tuh. Besok lagi cik dah. Gitu caranya. Jangan pula kita lihat nanti ada anak yatim, udah kita lihat, kita tahu udah anak yatim, bener dong. Apa cik? Oh, dengar tadi malam ada ustaz ceramah kan, usap-usap pundakmu nih. Oh, yang sahu jahrahu, usap-usap pacik ya, nanti supaya pacik dekat dengan Nabi kita Muhammad nih. Iya cik, dah pikirlah sana. Oh, pacik itu usap-usap aja. Marahnya mau marah dia. Usap, kata, setelah usap berikan kasih sayang dengan dia sehingga dia merasa tersentuh, terayomi dan tersayangi. Inilah prinsip anaknya. Kenapa saya ceritakan ini kisah baginda Rasul ini, jamaah hajiyah yang dimuliakan oleh Allah? Kalau kita lihat dari awal cerita daripada baginda Rasul, dia lahir semenjak 3 bulan dalam kandungan, meninggal ayahnya
Begitu dia lahir yang menyusukan bukan ibu kandungnya, orang lain yang menyusukan dia. Soibah 2 tahun menyusukan dia. Setelah disusukan 2 tahun dipindahkan ke Halimatus Sa'diyah 2 tahun. Umur 5 tahun baru dia kenal ibunya. Umur 6 tahun dia baru tahu makam ayahnya. Umur 7 tahun 8 tahun 3 bulan 10 hari bersama-sama dengan kakeknya. Artinya kehidupan baginda Rasul adalah luar biasa amat sedihnya berjamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah. Sedih perjalanan baginda Rasul. Jadi sedih yang kita alami hari ini jauh sebelumnya baginda Rasul telah mengalami kesedihan itu. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, semua itu kembalikan kepada Allah. Tapi jangan lupa doakan orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita. Doakan mereka dengan ucapan Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku ya Allah, dan dosa kedua orang tuaku ya Allah, dan sayangilah mereka ya Allah, kedua orang tuaku ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil kami ya Allah. Inilah makna daripada Allahumma ufirli, Allahumma ufir lana, dan seterusnya jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kisah ketika pada satu Syawal Jibril kembali datang. Dalam hadis lain disebutkan Jibril datang kepada baginda Rasul dan baginda Rasul mengucapkan amin 3 kali. Setelah mengucapkan amin, selesai salat Idul Fitri, salam ke kanan, salam ke kiri, Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Kata baginda Rasul, lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau mengucapkan amin 3 kali ya Rasul? Lantas Rasul menjawab, ya sahabatku, kata baginda Rasul, barusan Jibril datang dan berdoa kepada Allah. Apa doanya ya baginda Rasul? Ya Allah, ya Tuhanku, kata malaikat Jibril, pada satu Syawal ini jangan aku memohon kepadamu ya Allah, pada satu Syawal ini aku memohon kepadamu ya Allah, kata Jibril, jangan engkau terima ibadahnya, puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ulang terima, kata Jibril. Bahkan dalam hadis lain disebutkan oleh baginda Rasul, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuamu, afdalu min shalah, lebih afdal daripada salat 5 waktu, salat daripada salat sunatmu, afdalu min sadaqah, lebih afdal daripada kau bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini banyak kita lihat jemaah takziah bagaimana sosok seorang anak gemar beribadah kepada Allah. Ibadahnya luar biasa, sunatnya luar biasa, wajib selalu di awal waktu, yang sangat dicintai oleh baginda Rasul, dicintai oleh Allah. Dia selalu dia jaga 5 waktunya, tapi dia abaikan orang tuanya. Tidak ada nilai di hadapan Allah, kata baginda Rasul. Kemudian ada hari ini kita lihat anak gemar berinfak, gemar bersedekah, bantu masjid, bantu TPA, bantu ke tempat-tempat yang lain, musyawarah dan sebagainya, tapi dia abaikan orang tuanya. Tak dihiraukan setope, ini pun tidak laku sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini Anda berdiri di tengah-tengah Anda semua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukanlah menggurui Bapak Ibu sekalian semua, tetapi sekedar hanya ingin mengingatkan diriku dan mengingatkan kita semua. Mari kita berdoakan orang tua kita,
Jangan kita lalai, karena sungguh adalah ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah bergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhullah wa sukhul walidain. Murka Allah bergantung kepada murkanya kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkan kita. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, di ujung pembicaraan kita ini, takziah kita pada malam ini, ada sebuah kisah nyata di kota Jepang. Jadi di kota Jepang ini mempunyai kisah yang amat sangat luar biasa. Ternyata orang Jepang kalau sudah mempunyai orang tua yang umurnya sudah tua, kira-kira masa aku menangin usaha, menangin polu, itu biasa orang Jepang dulu awal berdirinya Jepang, itu orang tua itu akan dibawa ke tengah-tengah gunung yang sangat jauh, letakkan di situ sampai dia meninggal dunia tanpa ditinggalkan perbekalan apa-apa. Ini tradisi orang Jepang. Akhirnya ada seorang ibu, lantas karena dia sudah tua renta, tak lagi ada guna di hadapan keluarganya, akhirnya ada anak seorang laki-laki memutuskan ibunya dibuangkan di tengah-tengah gunung yang amat sangat jauh, yang kira-kira ibunya tidak bisa lagi pulang. Lantas digendongnya lah ibunya, untuk dibuang di tengah-tengah hutan. Lantas jarak-jarak 10 meter dipatahkan ibunya daun kayu yang mampu dia patah. Butok ini buyung kayu 10 meter rasa butok kena kayu, butok 10 meter rasa butok kena kayu, 10 meter rasa butok kena kayu, asna dah kayu itu sedang tempianak sok ujung delong. Sok ujung delong disebutkan anak-anak, hai tercinta, kau ini telah sampai di ujung tengah-tengah ujung yang paling luar biasa jauh ini. Aku berpikir kau tak akan bisa untuk kembali lagi ke rumah. Tinggallah engkau sini seorang diri, hai ibu. Kalaupun hidup, hiduplah dengan sendiri. Kalaupun mati pun matilah dengan sendiri, kata anaknya. Maka ibu berbicara, hai anakku, kata ibunya. Pati kau buatkan aku, biar kau buang aku di tengah-tengah gunung ini, hai anakku. Tapi aku ingin pesankan kepadamu, begitu kau pulang dari sini, ikutlah jalan ini, hai anakku. Sungguh jalan ini telah ibu patahkan ranting-ranting kayu jarak-jarak 10 meter, 5 meter. Ibu sudah patahkan ranting-ranting kayu. Ikutlah itu, hai anakku, sehingga sampai pulang ke rumah tidak tersesatkan, kata ibunya. Lantas anak ini menjerit, tangis anaknya. Akhirnya kan ibu, dia tega meluangkan ibu, tapi ibunya tidak tega. Tangis ya, amai, kok bisa, kata anak ini. Aku padahal tega membuang dia, tapi dia masih pikirkan diriku supaya tidak tersesat. Akhirnya anak ini memutuskan ibunya tak jadi dibuang, digendongnya lagi dibuang yang pulang kota Jepang. Akhirnya anak yang tidak menjadi membuang ibu ini tadi, sehingga menjadi sukses, miliarder, menjadi bisnismen yang hebat di kota Jepang. Akhirnya asbab itulah sampai hari ini orang-orang Jepang memutuskan untuk tidak lagi membuang ibu, kendati pun ibunya sudah tua renta. Asbab seorang pemuda yang sukses dalam bisnis. Makanya pada cerita singkat ini, jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, ini fakta, ini sejarah. Bisa nanti ibu klik sejarah kota Jepang, itu nanti dikeluarkan bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Allah tunjukkan bagaimana sosok seorang ibu yang amat sangat luar biasa, mencintai dan menyayangi anak-anaknya sekalian. Hadis yang terakhir disebutkan oleh baginda Rasulullah, hadis yang lain, kullu dzunubi akharallahu masa'a minha ila yaumil qiyamah, kata Rasul. Tiap-tiap dosa yang kau lakukan setiap hari, kewajiban kepada Allah tidak kau lakukan. Salat 5 waktu kau abaikan, puasa Ramadan kau abaikan, kewajiban kita kepada Allah semua kita abaikan. Itu dosa yang kau terima ila yaumil qiyamah, setelah dunia dikiamatkan oleh Allah, kata Rasul. Illa terkecuali uquqal walidain, seorang anak yang murka kepada ibunya, seorang anak yang durhaka kepada ayahnya. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, kata Rasul, yu'ajjalahu, menyegerakan ya Allah Ta'ala. Apa yang disegerakan oleh Allah bagi anak yang murka kepada ibu dan ayahnya?
ajab disegerakan oleh Allah turun kepadanya. Kalau tidak dia istrinya, kalau tidak istrinya anaknya, cucunya, garis keturunan anak yang murka lambat laun pasti akan diazab oleh Allah, kata baginda Rasul. Kapan masanya? Bil hayatil qabla al mamat, sebelum anak itu meninggal dunia. Kalau dia murka kepada ibu dan ayahnya, dipastikan dia akan diazab oleh Allah sebelum dia wafat, kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dengan kata-kata ta'ziyah yang begitu singkat ini bisa bermakna dengan saya dan umumnya kepada kita semua, bila khusus kepada sahibul musibah, supaya demikian untuk mendoakan ibunda tercinta, apalagi orang tua kita yang bernama Sulaiman bin Muhammad Ali ini telah mendahului kita kembali kepada alam baqa, ya Allah, kembali ke alam kubur. Tidak apa-apa yang diharapkan hari-hari ini untuk selanjutnya adalah melainkan untayan doa anak yang saleh dan salihah, insyaallah. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.